Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisha dengan NIM 2404312. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan artikel yang telah saya buat pada pertemuan ke-14. Judul artikel yang saya pilih adalah Pendidikan Berkualitas. Presentasi ini disusun berdasarkan artikel konseptual berjudul Pendidikan Berkualitas yang saya tulis sendiri, yaitu saya Khairunisha dengan NIM 2404312 dengan alamat email khairunisha62@gmail.com. Artikel ini merupakan tugas final dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Mita Domivela Henenggil, MPD. Secara keseluruhan, artikel ini mengkaji pendidikan berkualitas sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan dalam kerangka Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan 4. Dan presentasi ini merangkum isi penting dari artikel tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan latar belakang dan pertanyaan mendasar. Pendidikan merupakan hal dasar sekaligus instrumen strategi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Secara global, akses pendidikan menunjukkan peningkatan signifikan dengan angka partisipasi sekolah dasar melampaui 90%. Namun, peningkatan kualitas tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas. Laporan PISA menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Kesenjangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat mencolok, sementara kualitas guru, relevansi kurikulum, dan infrastruktur sekolah yang layak menjadi permasalahan yang kompleks. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul 4 pertanyaan mendasar. Yang pertama, terkait bagaimana konsep pendidikan berkualitas dalam kerangka SDGs tujuan 4 ini. Kedua, bagaimana potret pendidikan nasional Indonesia saat ini? Ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi? Dan yang keempat, tentang bagaimana strategi yang efektif untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Selanjutnya terkait dengan tujuan penulisan. Artikel yang saya tulis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep pendidikan berkualitas dalam kerangka Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4. Secara spesifik, tulisan ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis potret kualitas pendidikan di Indonesia serta berbagai capaian dan tantangannya. Yang kedua, mengkaji peran guru sebagai kunci transformasi kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, merumuskan sinergi pemangku kepentingan dalam percepatan pencapaian SDGs tujuan 4 di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan. Oke, selanjutnya terkait dengan isi dan ringkasan isi dan pembahasan. Pembahasan artikel mencakup 7 dimensi utama. Yang pertama yaitu kerangka konseptual pendidikan berkualitas dalam SDGs tujuan 4 yang menekankan 4 dimensi yaitu relevansi, ekuitas, efisiensi, dan efektivitas. Kedua, potret kualitas pendidikan Indonesia yang menunjukkan paradoks partisipasi tinggi namun kompetensi rendah serta disparitas struktural antara Jawa, Bali, dan Indonesia Timur. Yang ketiga, kualitas guru sebagai determinan terpenting, di mana sekitar 40% guru di Indonesia belum memenuhi kualifikasi minimal S1 dan hasil uji kompetensi guru masih di bawah standar. Yang keempat, kolaborasi kurikulum abad ke-21 yang menuntut keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi dengan kurikulum merdeka sebagai respon kebijakan meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan. Yang kelima, integrasi teknologi digital yang menawarkan peluang transformatif namun berisiko memperarah kesenjangan jika tidak disertai pemerataan infrastruktur dan pengembangan kompetensi digital guru. Yang keenam, ekuitas dan inklusi dengan prinsip leaving no one behind yang menekankan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak miskin, anak perempuan di daerah konservatif, anak disabilitas, dan anak komunitas adat terpencil. Dan yang ketujuh yaitu yang terakhir, sinergi pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat secara kolaboratif. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Simpulan kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas dalam SDGs tujuan 4 bukan sekadar perluasan akses, melainkan transformasi menyeluruh
yang mencakup relevansi, ekuitas, efisiensi, dan efektivitas. Kualitas guru merupakan determinan tunggal terpenting sehingga reformasi yang tidak menempatkan pengembangan guru sebagai inti tidak akan menghasilkan perubahan bermakna. Relevansi kurikulum harus bergerak dari paradigma hafalan menuju kompetensi abad ke-21 yang komprehensif. Integrasi teknologi digital menawarkan peluang transformatif namun berisiko memperparah kesenjangan jika tidak disertai dengan pemerataan infrastruktur. Ekuitas dan inklusi menjadi jantung dari pendidikan berkualitas. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu saran dan rekomendasi. Di sini saya mengambil 4 rekomendasi. Yang pertama bagi pemerintah, yaitu diperlukan penguatan rekrutmen guru berbasis kompetensi, program pengembangan profesional berkelanjutan, alokasi anggaran prioritas daerah 3T, percepatan infrastruktur digital merata, serta tata kelola lintas kementerian yang koheren. Yang kedua bagi institusi pendidikan, yaitu perlu dibangun komunitas belajar profesional guru, implementasi pembelajaran berbasis proyek kontekstual, asesmen formatif, komprehensif, serta lingkungan sekolah yang inklusif. Yang ketiga bagi perguruan tinggi dan mahasiswa, yaitu integrasikan kontribusi SDGs dalam Tridharma, kembangkan program pengabdian masyarakat berorientasi peningkatan kualitas pendidikan di komunitas marginal, dan dorong mahasiswa sebagai agen perubahan pendidikan yang aktif. Dan yang terakhir bagi peneliti dan akademisi, yaitu perbanyak penelitian empiris tentang efektivitas intervensi pendidikan dalam konteks Indonesia, bangun kolaborasi lintas disiplin, dan perkuat jembatan antara temuan riset dan pengambilan kebijakan. Oke, sekian presentasi terkait dengan tugas akhir Bahasa Indonesia saya pada pertemuan 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.